Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari ngopi. Ngopi kali ini saya kasih judul ngopi, ngobrol bareng praktisi. Praktisi apa? Praktisi JRA, Jamiah Ruqyah Aswaja. Jamiah Ruqyah Aswaja, bersama BMI yang ada di Taiwan. Beliau adalah seorang BMI di Taiwan dan juga seorang praktisi, dan di sini saya akan sharing, bertanya-tanya apa sih JRA itu, apa sih Jamiah Ruqyah Aswaja itu, biar teman-teman juga yang ada di Taiwan tahu, yang belum tahu. Kang, perkenalkan diri. Oke. Namanya siapa, dari mana? Nah, perkenalkan, nama saya Ade Sugara. Kang Ade. Kang Ade. Asli lahir di daerah Kabupaten Kuningan, Kota Madia, Cirebon. Sekarang tinggal di daerah Sragen karena istri saya orang Sragen. Itu saya bergabung dengan Jamiah Ruqyah Aswaja atau JRA sudah hampir 2 tahun, sejak tahun 2018. 2018 berarti masih di Indo ini ya? Ya, di Indonesia, saya di sana. Jadi saya banyak tanya nih tentang JRA, karena selama saya di Taiwan juga ada tuh beberapa orang sering nanya ke saya, di mana gitu yang ada Ruqyah di Taiwan. Sebelum kehadiran Kang Ade ini, Kang Ade kan belum lama di Taiwan ya. Iya. Sebelum ada Kang Ade ini sering ada yang nanya kayak gitu. Jadi mungkin bersyukur sekali teman-teman barangkali ada yang mau Ruqyah. Sebenarnya Ruqyah itu apa sih, Kang? Ruqyah itu bukan kesurupan intinya. Identik kan biasanya kan orang Ruqyah itu kesurupan. Ruqyah itu bukan kesurupan. Jadi Ruqyah, Jamiah Ruqyah Aswaja itu bukan balai pengobatan, tetapi mendakwahkan Al-Quran sebagai sifat. Jadi mendakwahkan Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat. Karena kita tahu sendiri bahwa Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran jadi banyak manfaatnya, terutama adalah syifa sebagai obat. Nah, banyaklah firman Allah yang ada di hadis-hadisnya juga banyaknya di situ. Terus motifnya sampai ini apa sih, motifnya sebagai menjadi seorang praktisi itu apa itu? Dulu sampai kepikiran. Iya. Kan Dulu, pasti ada syarat-syaratnya atau iya. gimana ya? Dulu tidak ada keinginan, tapi ada panggilan jiwa, panggilan hati. Ketika di Sragen tahun 2018 itu ada pelatihan. Di saat saya itu ikut pelatihan. Dan guru saya adalah Gus Alama Alauddin Siddiqi, MPDI. Dia pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Jombang di dari Jombang. Iya, dari Jombang. Dia dulunya adalah kader PKPNU Jombang, ketua kader PKPNU. Mungkin Mas tahu sendiri apa PKPNU namanya. Terus dia mendirikan Jamiah Ruqyah Aswaja karena didasari karena berbagai banyak ruqyah yang beraliran, bukan beraliran Nahdlatul Ulama. Jadi di situ banyak yang sengaja ruqyah tersebut menyudutkan Jami atau Nahdlatul Ulama. Ya. Dalam artian ketika ada orang mau ruqyah dari ruqyah tetangga sebelah, banyak menyatakan bahwa orang ini kesurupan gara-gara tahlilan, Ya. gara-gara manakiban, gara-gara ziarah kubur, semua itu. Jadi akhirnya banyak jamiah kita, jamiah dari Nahdlatul Ulama beralih kepada tetangga sebelah akhirnya. Jadi dia melepas ke NU-nya gara-gara tersebut. Jadi akhirnya karena merasa dari dia juga PKPNU merasa ada panggilan jiwa terhadap Nahdlatul Ulama, akhirnya dia mendirikan Jamiah Ruqyah Aswaja. Ruqyah dulu ada itu dulunya, bahwa Ruqyah itu aslinya itu yang bawa itu kiai-kiai kita, kiai NU. Dulu namanya subuk kalau bahasa Jawanya. Karena sudah mulai beberapa tahun itu sudah mulai menghilang karena kita jarang sekali kita sendiri sebagai warga NU itu
tidak mempercayai subuh. Akhirnya diambil alih oleh tetangga lain mereka. Banyak di acara TV itu. Jadi Jamiah Ruqyah Aswaja ini adalah mendakwakan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, bukan balai pengobatan. Begitu. Intinya bukan balai pengobatan, tapi intinya mendakwakan Al-Quran adalah sebagai syifa, sebagai obat pertama dan utama bagi makhluk yang sakit. Sebelum kita sakit, kita berobat dulu dengan Al-Quran. Gitu. Jadi sebelum ke dokter kita berobat dulu dengan Al-Quran. Gitu ya. Terus biasanya itu keluhan-keluhan dari apa sih orang-orang maki ya. Keluhan-keluhan apa nih? Keluhan-keluhannya banyak sekali. Pertama dari medis. Medis itu apa sih? Medis itu penyakit yang biasa kita tangani ke dokter gitu. Seperti migrain, terus asam lambung, macam-macam dan lain-lain. Itu namanya medis. Yang non medisnya apa? Non medisnya itu sering kesurupan terkena sihir, faktor. Kalau sering kesurupan biasanya orang itu ada 3 faktor kenapa orang itu kesurupan atau dimasukin jin. Yang pertama adalah jin itu ada 3 ya. 1, jin itu suka sama kita, senang sama kita. Kenapa bisa? Ke laki ataupun perempuan? Perempuan sama aja. Kalau ke laki-laki biasanya kita itu sering pakai kaos kutang lah kalau bahasa ininya ya, hanya pakai atau dia sukanya kebanyakan cuma perempuan karena perempuan tuh identik dengan fisikis, dengan merasa beban hidup, banyakan melamun. Iya. Ya karena kita kalau berbanyak masalah biasanya wanita itu terlalu terbawa, akhirnya banyak melamun. Akhirnya jin itu suka sama dia karena merasa kasihan. Nah akhirnya dia masuk. Nah kebanyakan saya kalau meruqyah orang fisikis kebanyakan itu dia ketempelan atau disukai jin. Akhirnya dia masuk. Itu faktor disukai jin karena faktor fisikis, mudah sedih, mudah marah, itu disukai oleh jin. Itu. Yang kedua adalah faktor didolimi jin. Jadi jin itu merasa terjolimi. Misalkan kita atau orang yang lain, misal wanita, sering membuang air panas sembarangan tanpa permisi. Kita harus yakin bahwa kita itu hidup di dunia itu bukan manusia saja, ada makhluk sekitar kita. Jadi kita harus permisi atau kita menginjak rumahnya dia sendiri. Yang ketiga ada faktor sihir. Sihir. Jadi jin itu didatangkan oleh orang lain atau dukun, itu faktor sihir. Itu beberapa istilah lain dikirimin gitu. Kirim lah, istilah lainnya begitu. Itu ada 3. Terus ini yang di Taiwan itu apakah tetap nanganin yang hal-hal kayak gitu di sini nggak? Ya, alhamdulillah di Taiwan ini saya di sini sekitar 3 bulan 4 bulan, hampir 70 marki atau pasien saya tangani dengan datang ke sini secara pribadi, secara ruqyah masa atau pribadi datang ke sini. Ini kan mungkin juga teman-teman belum ada yang banyak juga yang belum tahu gitu. Iya. Mas Ade di sini nanganin untuk meruqyah orang gitu. Bisa diinformasikan bahwa Mas Ade ini di sini nanganin, terus di mana, apa sih tempatnya, terus apa sih waktunya itu di mana? Kalau untuk ruqyah massal kita setiap bulan sekali, minggu pertama setelah habis duhur. Untuk pribadi, mungkin kalau pribadi harus kontak terlebih dahulu kepada pengurus atau kepada saya untuk menjadwalkan waktu yang tepat. Karena kita juga di sini sibuk tidak hanya ruqyah, ada acara-acara lain. Jadi selain ruqyah massal harus ada perjanjian lebih dahulu untuk ruqyah. Di sini tepatnya ada di Sekretariat PCI-NU Ranting Changhua dekat stasiun. Jadi di Musola Changhua, iya, di betul. PCI-NU Ranting Changhua, pada minggu pertama itu Kang Ade habis zuhur rutinan itu ya? Rutinan. Iya. Ruqyah massal. Jadi teman-teman yang mau diruqyah silakan daftar terlebih dahulu gitu ya. Iya. Terus misalkan pribadi juga bisa kontak langsung ke Kang Ade. Jadi di sini lumayan
banyak itu ya yang lumayan banyak. Kemarin aja ini aja ada kontak, ada 5 orang yang kontak saya pribadi tentang keluhan-keluhannya. Itu dari Taipei, dari Nioli, dari manapun banyak yang keluhan-keluhan tentang mereka merasa sakit apapun. Terus saya juga kadang minta fotonya, terus saya tawasul, saya diagnosa apakah dia kena sihir apa bukan. Oh, Gitu. jadi Secara untuk jadi seorang praktisi itu ada syarat-syarat tertentu nggak? syaratnya ada seorang praktisi, dia pertama bisa baca Al-Quran, kedua seorang muslim bisa Al-Quran, kedua adalah Nahdien, warga Nahdien untuk menjadi praktisi JRA. Karena JRA itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama, khususnya di bawah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Iya. Jadi harus apa sih, menjadi seorang praktisi itu nggak sembarangan gitu ya? Tidak sembarangan. Terus ada satu, harus ada keberanian ketika menangani kasus kesurupan. Jadi kita tidak boleh takut. Bahwa guru saya kadang memberi motivasi bahwa jin itu gemas, lucu, dan tidak menakutkan. Jadi jin itu gemas, lucu lah, imut-imut. Disitulah motivasi saya untuk menjadi seorang ruqyah. Jadi tidak usah takut sama jin. Dan kita juga mendakwahkan tidak cuma manusia tetapi jin. Saya sering mengistilahkan banyak makhluk halus alias jin di situ. Karena kita ketika menangani kasus-kasus kesurupan, intinya kita adalah berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Tidak asal mengeluarkan atau menyiksa, tetapi kita negosiasi, mengajak makhluk baik-baik jin itu untuk memeluk agama Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada manusia, kepada jin untuk beribadah atau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jadi saya di sini juga tidak mendakwahkan ke orangnya tetapi ke bangsa jin juga untuk memeluk Islam. Jadi ya harus benar-benar yakin kalau udah menjadi seorang praktisi itu ya. Betul. Selama ini ada kayak pikiran apa sih, ngerasa apa sih kayak model capek jadi seorang praktisi, sempat ada pikiran kayak gitu nggak? Ada misalkan wah ngerasa terbebani karena namanya orang kan ngejalin sesuatu pasti ada kendala, ada masalah, ada mungkin ada titik apa sih capeknya, ada lemahnya gitu namanya. Betul. Juga itu kan. Mungkin saya kasih tahu aja, mungkin kalau saya sendiri capek, iya betul capek, karena seorang praktisi itu bukan sakit sih, berat dalam artian ketika menangani kasus sihir atau kesurupan itu badan itu pasti rasa kayak efeknya berat itu. Karena gini, ketika saya menangani suatu kasus seperti sihir atau kesurupan, yang diserang itu bukan markiahnya, tapi yang diserang itu perukiahnya seperti saya. Jadi dukun itu menyerang saya, bukan menyerang yang itu. Makanya saya sering berbentengan diri. Biasanya kadang saya juga merasa sakit. Dulu pernah saya diseragin. Setelah ruqyah masal, malam saya menangani kasus sihir. Saya dipanggil Pak Kiai jam 9 malam itu, ditelepon untuk menangani kasus sihir daerah kecamatan di satu kabupaten Sragen. Ruqyah rumah juga. Saya berturut-turut 2 orang di situ. Besok saya akhirnya sakit 2 hari. Karena di situ saya kena serangan. Jadi saya sempat istirahat. Tetapi itulah namanya suka dukanya seorang praktisi. Di sini pun sama. Iya, kadang dari pengurus sini, dari keluarga, dari orang tua bilang juga, kadang WA saya pribadi, istirahatlah, jangan selalu ruqyah. Tetapi saya sudah ditugaskan oleh guru saya melalui WA pribadi, di sana sama bertugas. Disitulah saya motivasi saya, karena saya makin kuat, tekannya makin kuat. Jadi untuk masalah kondisi, saya insya Allah saya akan diberikan kesehatan. Hatinya juga ikhlas. Pokoknya niatnya dakwah gitu, menolong orang. Ya walaupun teman-teman sebenarnya kesembuhan juga hanya milik Allah. Cuma kita kan ikhtiar untuk mencari obat, mencari wasilah buat kesembuhan. Oke, terima kasih Kang Ade atas waktunya. Mungkin saya mau bercerita, Ya, boleh. bercerita. Ini mungkin
kita ambil suatu hikmah. Ketika minggu-minggu inilah, ketika saya terkena masalah di suatu pekerjaan, ini suatu perjalanan hidup, mungkin Allah yang mengatur. Ada doa orang yang membutuhkan kita pakai. Iya. Contohnya saya baru semalam itu saya renungkan dengan masalah yang saya alami itu. Ketika saya lepas putus kontrak, kok aku harus ke daerah Toyen. Iya, Toyen. Ternyata ketika saya di daerah Toyen, banyak teman-teman dari shelter di sana itu terkena masalah pekerjaan. Terus kemarin saya ruqyah, hampir sekitar 10 orang lebih, wanita 2, sisanya cowok. Dari 90% itu besoknya alhamdulillah dapat kerjaan semua. Dapat kerjaan, yang satu ya ada yang terkena sihir, yang satunya ada namanya beban pikiran atau psikis. Di situ dia akhirnya tenang, akhirnya besok tes, akhirnya masuk kerja. Di situ saya bisa ngambil kesimpulan, mungkin inilah jalan Allah. Ketika saya dikasih musibah, tetapi musibah itu untuk doanya mereka. Jadi saya harus berjalan menuju mereka untuk menolong mereka dengan Allah menyuruh saya gitu ke sana, memperantara saya harus ke sana. Disitulah saya ambil kesimpulan, mungkin inilah perjalanan hidup gitu lah. Inilah doa mereka, dengan doa mereka mungkin saya juga harus mengorbankan salah satu. Saya harus ke sana. Itulah perjalanan hidup. Besoknya entah saya harus kemana lagi, saya tidak tahu. Saya di sini hanya berdoa dan berikhtiar. Iya, berusaha. Insya Allah. Intinya Jamiah Ruqyah Azwajah, jangan khawatir untuk para yang ada di Indonesia, warga Indonesia ada di Taiwan. Kami pengurus atau saya sendiri sebagai praktisi meruqyah atau membantu warga Indonesia khususnya di sini di Taiwan tidak menerima uang sepeser pun. Jika warga Indonesia yang ada di Taiwan itu ingin meruqyah atau ingin tanda terima kasih sedekah atau infak, silahkan ke pengurus. Kalau ruqyahnya itu gratis, tapi jenengan kalau mau infak silahkan ke musola, silahkan melalui pengurus saja. Kami tidak menargetkan atau harus bayar uang tidak berapa, matok biaya intinya kan gitu ya. Karena beberapa ruqyah yang selain di era itu banyak yang matok biaya. Saya di sini sebagai pribadi ikhlas membantu semua masyarakat yang Indonesia yang ada di Taiwan. Apapun keluhannya, insya Allah saya tetap siap. Semoga ini menjadi solusi buat teman-teman yang kadang sering banyak keluhan. Pokoknya di sini bareng-bareng bantu, apalagi sama-sama Indonesia. Saya juga di sini mencoba menginformasikan karena alhamdulillah saya kenal sama Kang Ade, makanya saya ngobrol bareng. Saya pengen tahu dan tanya tentang apa sih ruqyah dan segalanya. Terima kasih Kang Ade udah terima kasih mau ngopi sama saya. Iya. Kopinya di seruput dulu. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Semoga ini ada manfaatnya, dan apabila ada masalah ataupun mau diruqyah, jangan sungkan-sungkan datang ke PCI ataupun kontak langsung ke Facebook PCI NU Ranting Changhua. Di situ banyak informasi-informasi, banyak kegiatan-kegiatan di sini, khususnya syiar untuk agama Islam di negeri Formosa ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.